Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 631. Kini Mimin akan lanjut ke ceritanya. Setelah pertempuran pun berlanjut, kini nampak diperlihatkan gedung-gedung yang menjulang tinggi di Kyoto beberapa jam kemudian. Nampak di sini orang-orang pun panik ingin bergegas membantu Los Angeles atau pergi ke Gunung Longmeng membantu teman-teman yang lain yang saat ini tengah dihajar oleh tentara bulu hitam yang menginvasi bumi. Di sini orang-orang pun mondar-mandir dan siap untuk memakai mobil mereka untuk bergegas ke Gunung Longmeng. Beberapa di antara mereka pun berkata, saluran luar waktu atau saluran luar angkasa terbuka lebih awal dan bumi dipertaruhkan semua anggota. Jaringan surgawi diminta untuk bergegas ke garis depan untuk Longmeng di Los Angeles untuk segera mendukung, ucap dari semua orang di sana. Mereka pun khawatir karena orang-orang akan dihabisi oleh tentara bulu hitam. Maka dari itu, anak buah dari si Swenjin pun harus bergegas ke Gunung Longmeng membantu Nieting dan teman-teman dari Cheng Zuan dan Cheng Qi serta orang-orang yang lain. Di sini mereka pun bergegas untuk segera pergi dan menaiki mobil. Beberapa saat kemudian di sini seseorang pun berkata, "Hei semua anggota, Tuan Luo diminta untuk bergegas ke garis depan di Gunung Longmeng di Los Angeles untuk segera mendukung," ucap semua orang di sana. Di sini semua orang pun bergegas untuk menghampiri Cheng Zuan dan memberikan bala bantuan kepada mereka untuk mengalahkan tentara bulu hitam yang lain. Mereka pun berhamburan dan berlarian segera menuju mobil. Takutnya di sini Cheng Zuan dan yang lainnya keburu meninggoy karena dihajar tentara bulu hitam yang cukup kuat dan peringkat pertama yang cukup banyak. Sampai-sampai Cheng Bailey pun bingung dan kewalahan sehingga harus mengeluarkan kekuatannya yang cukup dahsyat. Di sini beberapa orang yang lain pun berkata, "Hei cepat naik bus di depan sini. Aku akan membawamu ke bandara," ucap seseorang di sana untuk bergegas pergi ke Gunung Longmeng. Mereka pun berhamburan dan di sini beberapa orang melihat orang yang lain. Bahkan seseorang pun berkata bahwasanya Hao pergi ke tempat lain. "Hei, Hao Dui, kenapa kamu tidak masuk ke mobil?" ucapnya kepada Hao Dui. Di sini Hao pun ingin pergi melihat Swenjin yang pada saat itu di chapter sebelumnya Swenjin tengah bertapa. Karena Swenjin tidak memiliki kekuatan untuk bertarung, maka dia tidak bisa bertarung dan ikut membantu di Gunung Longmeng. Maka dari itu, Hao ingin menemuinya agar di sini Hao bisa untuk menjaga Swenjin atau mengajak Swenjin ke garis depan meskipun Swenjin tidak bisa bertarung. Setelah temannya pun berkata kepada Hao, "Kemana engkau pergi?" Di sini Hao pun nampak tersenyum. Ia pun menatap temannya tersebut dan berkata kepadanya, "Hei kalian, duluan aku akan masuk dan melihat si Swenjin dan mengikuti. Semua orang pergi ke garis depan dan saya selalu khawatir sesuatu akan terjadi padanya jika dia tinggal sendirian di ibu kota," ucap dari Hao Dui kepada teman-temannya. Di sini Hao Dui pun ingin mengajak Swenjin bertarung atau bertempur meskipun Swenjin tak bisa untuk bertarung. Tapi di sini dia juga mengkhawatirkan bahwasanya keselamatan Swenjin atau Kaisar Surgawi juga dibutuhkan oleh orang-orang yang lain. Mengetahui hal tersebut, semua orang pun bergegas untuk pergi. Tapi di sini semua orang pun dikagetkan dengan sesuatu yang menyala cukup terang. Bahkan Hao Dui pun menyadari bahwasanya itu adalah kekuatan dari Swenjin. Cus, mum. Terlihat pancaran hijau yang cukup besar. Di sana nampak energi yang cukup banyak mengalir ke awan. Sampai-sampai di sini Hao pun bingung apa yang tengah terjadi. Apakah terjadi sesuatu pada Swenjin? Pikirnya sambil panik. Ia pun menatap ke arah langit dan ke halaman dari rumah Swenjin. Di sini Hao pun memikirkan mengapa fluktuasi kekuatan spiritual yang kuat tiba-tiba keluar dari halaman, ucap dari orang tersebut. Tak hanya itu, Kaisar Surgawi atau jaringan surgawi yang lain pun kebingungan. Bisa-bisanya ada kekuatan yang sangat besar di sebelah sana.
Tak lama setelah itu, di sini Hao pun bergegas untuk menghampiri halaman tersebut. Yang di sana tengah ada Xuanjin yang saat ini terlihat cukup aneh dan memiliki kekuatan yang cukup luar biasa. Ia pun bergegas dan membuka gerbang yang ada di sana. "Hei si Xuanjin," ucapnya sambil berteriak. Ia pun khawatir jika Xuanjin kenapa-napa atau bahkan Xuanjin akan mati. Hao pun bergegas. Di sini ia pun panik dan melihat Xuanjin memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan di sini Hao tidak percaya bahwasanya Xuanjin mampu untuk meningkatkan kekuatannya hanya dengan 4 langkah. Di sini kita diperlihatkan bahwasanya Xuanjin tengah melihat ke arah atas dan tubuhnya diselimuti dengan energi spiritual yang sangat besar. Bahkan di sini kekuatan Xuanjin bisa dikatakan sama dengan Yeting. Padahal sebelumnya Xuanjin tidak memiliki kekuatan apapun. Ia hanyalah seorang yang kutu buku dan seringkali membaca buku-buku yang banyak. Di sela-sela harinya, di sini Xuanjin biasanya memberikan atau membuat sesuatu kepada Yeting. Sarapan, minum kopi, minum teh dan lain sebagainya. Tapi tak disangka berkat kekuatan yang ditimbulkan dari bacaannya, di sini Xuanjin pun dapat untuk meningkatkan kekuatannya, bahkan setara dengan Yeting. Di sini nampak Hao pun panik dan melihat Xuanjin dengan tatapan yang sangat kagum. "Saya tidak berharap Anda bangun saat ini," ucap dari Hao kepada Xuanjin. Xuanjin pun hanya diam. Di sini nampaknya ia pun terlihat sangat kuat. Bahkan energinya cukup luar biasa untuk menghentarkan dunia. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan pohon di depan rumah Xuanjin yang saat itu tengah ditebang oleh Yeting karena Yeting ingin mengambil pedang yang saat ini tengah dipakai Yeting. Tapi tiba-tiba di sini pohon tersebut seakan mau hidup kembali dan ingin menjulang ke arah atas. Itu mungkin kekuatan dari Xuanjin yang saat ini tengah ada di sebelahnya. Beberapa saat kemudian pancaran pun terlihat di sana dan energi itu pun sangat luar biasa, bahkan orang-orang pun sampai kaget dengan energi yang dipancarkan dari pohon tersebut. Ini persis dengan kekuatan Xuanjin yang berwarna hijau. Energi itu menjulang ke atas langit dan bahkan di sini sampai ke seluruh kota dan pancarannya pun mampu dilihat oleh semua orang. Di sini kekuatan yang menakjubkan sampai menembus ke arah langit. Bahkan orang-orang yang melihat hal tersebut melihat fenomena yang sangat janggal. Siang menjadi terbalik, bahkan malam pun di sini kelihatannya telah hilang dan digantikan oleh sinar tersebut. Nampak seseorang di sana yang menggendong anaknya pun berkata, "Bukankah matahari baru saja telah terbenam? Kenapa ada sinar yang begitu terang saat ini?" "Oh, ini menjadi merah," ucap dari seseorang yang di sana pun kebingungan. Semua orang pun nampak bingung, padahal hari ini bukan musim salju. Kenapa ada salju yang bertaburan? Meskipun bukan musim salju di bulan Juni, ini musim panas, bukankah itu aneh? Ucap semua orang yang kebingungan melihat fenomena tersebut. Karena kekuatan Xuanjin yang luar biasa, di sini nampaknya pohon tersebut pun menjulang tinggi, bahkan lebih lebat dari yang biasanya. Hao yang menyadari bahwasanya kekuatan Xuanjin cukup besar, ia pun kaget dan melongo melihat ke arah pohon tersebut. Beberapa saat kemudian di sini nampak pohon yang telah tumbuh dengan sangat tinggi. Di sana tengah ada Xuanjin yang melihat ke arah atas. Bahkan daun dan bunganya pun berguguran ke arah bawah. Hao pun berkata, ini, apakah itu visi langit dan bumi? Ucap dari Hao kepada Xuanjin. Ia pun berkata lagi kepada Xuanjin, betapa tiba-tiba musim semi, musim panas, musim gugur dan musim dingin berkumpul di Kyoto. Ucap dari Hao kepada Xuanjin. Kelihatannya di sini kekuatan Xuanjin mampu untuk merubah musim, atau mungkin itu kekuatan yang luar biasa, setara Master Realm atau
Sesangji atau bisa dikatakan guru. Di sini, Hao pun menatap ke atas dan berkata bahwasanya ini adalah hal yang luar biasa. Bahkan pohon tersebut tumbuh dengan sangat apik. Dan bunga-bunga yang cukup bermekaran, sampai-sampai ada buahnya di sana, pikir dari. Hao menatap ke atas langit. Di sini mendung berat pun telah tiba, bahkan malam pun terlihat menjadi siang dan petir pun menyambar-nyambar. Bar, bar, bar. Di sini Hao pun nampak bingung dengan kekuatan yang telah terjadi. Bahkan Su Enjin yang saat ini telah mencapai tingkat Grandmaster atau setara dengan Yeti. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di ibu kota. Di sini banyak petir yang menyambar-nyambar dan ber. Ada seseorang yang di sana berkata, "Hei, aku pergi. Bagaimana ini bisa menjadi malapetaka? Ini ada di kota," ucap dari seseorang di sana yang melihat ada bahaya. Bahkan di sini petir-petir itu telah menyambar. Tak lama setelah itu di sini Su Enjin pun berkata kepada Hao, "Hei, ayo kita pergi," ucap dari Su Enjin kepada Hao. Di sini, Su Enjin pun terlihat optimis untuk melawan tentara bulu hitam. Hao pun berkata, tersebar, ucapnya. Ia pun menunjukkan bahwasanya ini akan menjadi baik. Bahwasanya Su Enjin bisa membantu untuk mengalahkan tentara bulu hitam yang jumlahnya cukup banyak. Tak pikir panjang, di sini Su Enjin pun langsung mengibaskan kipasnya ke arah atas. Dan tiba-tiba di sini sesuatu aneh terjadi di atas langit. Bahkan awan hitam pun terbelah. Di sana nampak pun terlihat cukup cerah seperti sore hari dan dus. Dengan kekuatan Su Enjin seperti itu, mungkin ini akan menjadi musuh yang luar biasa bagi tentara bulu hitam. Bahkan satu kibasan dari kipasnya saja mampu untuk membelah awan di sana, bahkan membuat seperti layaknya siang. Hao pun takjub dengan kekuatan Su Enjin. Ia pun berkata, "Ini benar-benar hilang. Apa-apaan kamu begitu patuh? Kamu adalah bencana," ucap dari Hao. Di sini kekuatan Su Enjin yang sangat mengerikan membuat Hao pun sangat bingung. Kenapa tiba-tiba Su Enjin menjadi sangat seperti monster? Tak lama setelah itu di sini Su Enjin pun tersenyum. Ia pun menatap Hao dan berkata, "Saya tahu segalanya tentang Los Angeles. Jadi saya akan pergi ke sana dulu dan menunggu Anda," ucap dari Su Enjin. Dia pun berkata kepada Hao, ia akan menunggunya di lokasi pertempuran. Di sini Hao pun berkata, "Oke, ucapnya. Tak lama setelah itu di sini Su Enjin pun melesat dengan sangat cepat. Cus. Sampai-sampai Hao pun kebingungan dengan kekuatan yang telah dimiliki oleh Su Enjin. Tiba-tiba dia sudah melesat dan sampai di atas awan. Di sini Hao pun bingung. Ia pun lantas menatap Su Enjin di atas sana. Ia pun lantas berkata, "Si Su Enjin," ucapnya, yang saat ini tengah panik. Ia pun berpikir sebelumnya di sini Su Enjin tidaklah bisa untuk melakukan apapun. Tapi ternyata di sini Su Enjin mampu untuk menguasai tingkat Grandmaster dengan 4 langkah. Ketika di atas awan, di sini Su Enjin pun berpikir bahwasanya ada teknik untuk mengajarkan semua orang seni bela diri atau kekuatan energi spiritual meskipun mereka tak bisa untuk mencapainya. Saya si Su Enjin bercita-cita untuk memahami 3 ajaran dan saya tidak akan sendirian, ucap dari Su Enjin yang saat ini tengah di atas awan. Ia pun mampu berdiri dan ia mampu terbang seperti layaknya Grandmaster. Dengan secepat kilat dan cus. Semua orang pun menatap ke arah atas. Bahkan di sini Su Enjin pun berpikir ini tentang merintis jalan baru bagi para sarjana di dunia yang tidak memiliki kultivasi yang atau untuk berlatih. Di sini sepertinya Su Enjin pun memiliki cara baru untuk meningkatkan basis kultivasi. Bahkan 4 langkah saja atau cukup waktu yang sedikit untuk mencapai ke tingkat yang paling tinggi. Di sini orang yang melihat Su Enjin pun sangat takjub dengan kekuatannya yang saat ini tengah di atas awan.
Xuan Jin pun terus melesat, bahkan di sini ia telah sampai di ketinggian yang cukup tinggi. Bahkan tentara bulu hitam pun sudah terlihat di sini. Ia pun berkata, saya berharap semua orang di dunia dapat berlatih dan saya berharap para sarjana tidak lagi sia-sia. Ucap Xuan Jin yang bersemangat untuk menghajar semua orang yang ada di depannya. Di sini, kepala sekolah Li yang saat ini tengah bertarung melawan tentara bulu hitam yang tengah disegel. Ia pun bingung dan saat itu di sana tengah ada kekuatan dari Xuan Jin dan cus. Xuan Jin pun berpikir, saya bersedia mati untuk pelanggar yang jaga perbatasan Kyoto selama 5.000 tahun lama lagi. Ucap dari Xuan Jin melesat ke sana kemari. Bahkan di sini Niating pun melihat perkembangan dari Xuan Jin. Ia pun nampak kaget dengan kekuatan Xuan Jin yang sangat kuat. Bahkan ia sampai bisa menembus langit. Xuan Jin pun berkata, saya ingin mempertahankan 5.000 tahun lagi peradaban dan kemakmuran untuk Kyushu ini. Ucap dari Xuan Jin. Niating pun tampak tersenyum. Ia pun bangga melihat kekuatan temannya tersebut. Bahkan Xuan Jin pun mampu untuk melesat ke arah langit yang berwarna putih. Di sini, aura yang cukup luar biasa ditampilkan oleh Xuan Jin. Bahkan ia bertemu sesuatu yang aneh di atas sana. Layaknya kekuatan yang aneh dalam tubuhnya sehingga ia saat ini tengah menjadi sangatlah kuat. Xuan Jin pun menikmati kekuatannya kali ini. Aku punya mutiara, pikir dari Xuan Jin di atas sana. Tak lama setelah itu di sini Xuan Jin pun merilis sesuatu dan terlihat di sana kekuatannya cukup luar biasa. Sudah lama dikurung di penjara debu, ucap dari Xuan Jin. Hari ini debunya hilang, ucap dari Xuan Jin lagi. Tak lama setelah itu di sini Xuan Jin pun merilis sesuatu di tangannya. Nampak seperti bola yang kemudian menyinari seluruh alam. Bahkan bumi saat ini tengah disinari oleh Xuan Jin dengan kekuatannya. Ia pun menggenggam kekuatan itu menurut ribuan gunung dan sungai. Ucap dari Xuan Jin dengan tatapan yang sangat rupawan. Ia pun menggenggam kekuatan itu dan tiba-tiba di sini sinarnya pun menyinari keseluruhan orang yang ada di bumi. Bahkan ia mengetahui semua orang yang ada di bawah sana, di mana musuh dan di mana lawan atau di mana kawan. Di sini nampak orang-orang pun kaget melihat ke atas awan. Padahal waktu saat ini tengah menjadi malam, tiba-tiba menjadi siang lagi. Apakah ini fenomena yang cukup aneh? Pikir semua orang yang melihat ke arah atas. Tak lama setelah itu, jaringan surgawi yang lain pun melihat Xuan Jin dengan tatapan takjub. Baru saja saya merasakan nafas di tubuh si Xuan. Si tampaknya berada di alam tersembunyi ilahi seperti Niating, ucap dari seseorang di sana. Tampak temannya pun berkata lagi, 4 langkah menuju harta ilahi dari orang tersebut. Ia mengatakan bahwasanya 4 langkah saja di sini Xuan Jin pun sudah mampu ke peringkat Grandmaster. Seseorang di sana pun berkata, saya merasa kita tidak perlu pergi ke Los Angeles dan 100.000 orang tidak cukup untuk mengalahkan si Xuan Jin sendirian. Pikir dari orang di sana. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan di sini tengah ada Chen Xi yang melawan si Master Tentara Bulu Hitam yang saat ini tengah terjatuh dengan kekuatan suara milik Chen Xi. Di sini Chen Xi pun nampak kewalahan karena level peringkat kedua melawan level peringkat pertama. Ia pun terus dihantam habis-habisan oleh sang master tersebut. Tak lama setelah itu di sini Chen Xi pun terpojok dengan kekuatan yang ditimbulkan oleh sang master Tentara Bulu Hitam tersebut. Sampai Chen pun terpental dengan kekuatannya.
Ia pun sampai muntah darah karena serangan yang ditimbulkan oleh tentara bulu hitam tersebut. Wah, tak hanya itu, di sini ternyata tentara bulu hitam tersebut sudah merilis kekuatannya dan bersiap menghabisi Chen Xi dengan cukup mudah. Energi spiritual pun berkumpul di arah sana. Seakan-akan di sini Chen Xi pun akan dilahap oleh sang master peringkat pertama tersebut. Chen Xi pun kebingungan, ia pun tak mampu untuk berdiri lagi. Karena kekuatan musuh yang cukup besar, di sini Chen Xi pun tak mampu untuk menahan kekuatan tersebut. Ini sudah berakhir, anak nakal, ucap dari Chen Xi kepada orang tersebut. Nampaknya tak hanya itu, tentara bulu hitam pun sangat bersemangat untuk menghabisi Chen Xi. Setelah Chen Xi hendak dihabisi oleh tentara bulu hitam tersebut, tiba-tiba di sini ada sinar yang kemudian menyinari tentara bulu hitam tersebut. Ia pun nampak kaget dengan kekuatan yang luar biasa tersebut. Bahkan sinarnya pun mampu mendeteksi orang di mana saja. Apa yang terjadi? Pikir dari tentara bulu hitam tersebut kelihatannya panik. Ia pun lantas menoleh, di sana sudah ada Su Wenjin yang bersiap untuk menghantam dirinya. Apa yang telah terjadi? Apakah nafas ini? Pikir dari orang di sana yang melihat Su Wenjin. Su Wenjin pun bergegas ke Chen Xi dan berharap bisa menolongnya. Chen Xi pun lantas berdiri melihat Su Wenjin tiba-tiba memiliki kekuatan yang cukup besar. Chen Xi pun bingung bagaimana Su Wenjin bisa seperti itu. Bahkan di sini energinya cukup luar biasa seperti layaknya Goku menjadi Super Saiyan. Menyadari bahwasanya kekuatan musuh sangatlah kuat, di sini tentara bulu hitam pun kebingungan. Chen Xi pun lantas berkata dan meledek tentara bulu hitam tersebut. Hahaha, besar, aku benar-benar tidak bisa mati, ucap dari Chen Xi kepada tentara bulu hitam tersebut. Nampaknya di sini tentara bulu hitam pun menyadari bahwasanya musuhnya sangatlah kuat. Sial, ini sebenarnya adalah seorang Grandmaster, ucap dari tentara tersebut. Ia pun bingung jika harus melawan Grandmaster. Bisa-bisa ia pun langsung disapu bersih oleh si Su Wenjin. Tak pikir lama, di sini Su Wenjin pun bersiap untuk menyerang orang tersebut. Ia pun lantas merilis kipasnya dan bersiap mengarahkannya ke tentara bulu hitam tersebut. Dari arah jauh, di sini nampak tangan yang cukup besar akan melambai dan menghantam kekuatan dari sang master peringkat pertama tentara bulu hitam. Di sini kekuatan Su Wenjin pun tak main-main. Bahkan peringkat pertama bisa langsung meninggoy dengan kekuatan Su Wenjin yang sekali tampoi. Su Wenjin pun merilis kekuatannya. Tentara bulu hitam yang hendak kabur, di sini ia pun tak bisa untuk kabur lebih jauh. Karena kekuatan Su Wenjin pun sangat luar biasa, pun mampu untuk menghabisinya dengan seketika. Tak lama setelah itu, di sini Su Wenjin pun mengibaskan kipasnya ke arah tentara bulu hitam tersebut dan nampak kipas yang besar pun bersiap untuk menghadang dan menghantam tentara bulu hitam. Ledakan di sana pun terjadi. Sinar dari si Su Wenjin pun mampu untuk menghancurkan, bahkan ia mampu menjadikan tentara bulu hitam tersebut menjadi debu yang berterbangan. Wah, kekuatan apa ini? Ucap dari orang tersebut kebingungan ketika harus melawan Su Wenjin. Tak lama setelah itu, di sini sinar dari Su Wenjin pun kemana-mana, bahkan kekuatannya cukup sangat luar biasa. Chen Qi pun tertawa, ia pun mengatakan sesuatu kepada Cheng Zuan bahwa ia di sini tengah dibantu oleh si Su Wenjin. Orang-orang pun nampak panik dan kaget kenapa Su Wenjin mampu untuk bertarung. Cheng Xi pun berkata setiap orang Mama Si mengecam A-level itu sampai tidak ada sampah yang tersisa. Ucap dari Chen Qi mengatakan itu kepada Cheng Zuan. Di sini Su Wenjin pun menatap temannya. Dan Chen Qi pun berkata kepada
si Xuanjin. Jadi dia sangat kuat, ucap dari seseorang di sana. Di sini nampaknya Cheng Zuan yang mendengar dari saluran komunikasinya. Hei milik Cheng Si, suara 100, anak ini baik-baik saja, ucap dari orang-orang di sana. Di sini Cheng Zuan menyadari bahwasanya Cheng Qi masihlah hidup. Hei, Anda baik-baik saja, hanya membuatku takut dan ingin mati saja, ucap dari Cheng Zuan mengkhawatirkan dari Cheng Qi. Di sini Cheng Qi pun mampu diselamatkan oleh Xuanjin dan Cheng Zuan pun senang jika Cheng Qi diselamatkan. Beberapa saat kemudian, sinar yang dikeluarkan oleh Xuanjin mampu meningkatkan kekuatan dari Cheng Zuan. Cheng Zuan pun tiba-tiba memiliki aura energi spiritual yang cukup besar. Di sini kelihatannya Cheng Zuan pun akan naik ke peringkat pertama dan dia bisa terbang seperti layaknya sang Amaser level 1. Semua orang menyadari bahwasanya si gendut saat ini tengah mencapai peringkat pertama. Visi langit dan bumi, biarkan saya pergi. Apakah Cheng Zuan akan dipromosikan ke peringkat pertama? Gelombang ini adalah serangan balik pria gendut itu. Bocah jenius lainnya, mungkin itu sangat menarik, ucap dari semua orang yang kagum melihat kekuatan dari si gendut. Tak lama setelah itu di sini terlihat bahwasanya orang-orang cukup lapar ketika mereka harus bertarung cukup lama. Ah, luar biasa, ucap dari mereka yang tiba-tiba mencium bau yang cukup enak. Di sini seseorang pun berkata, nah wewangian ini bagaimana ini bisa menjadi penglihatan orang normal tentang langit dan bumi. Ucap dari orang tersebut. Cheng Yi pun lantas berkata melalui saluran komunikasi, apakah Anda lapar? Untuk saya, ucap. Temannya pun berkata bahwasanya saya tidak tahu apakah dia tidak lapar. Tapi saya tetap lapar. Di sini Cheng Zuan pun santai-santai saja dan cerita berakhir. Bahwasanya di sini Raja Mengampuni Hidupku edisi khusus bab Luzo. 4 kaisar surgawi berkumpul di kota kerajaan. Sepertinya saya perlu mencari tahu informasi mereka untuk Lu Suyoyu. Kartu telur pasca edisi pertama. Setiadi Suyu dilengkapi dengan informasi rahasia. Di sini Xuanjin niating muda ayo ini tampilan baruku. Juga aku akan ada undian peringatan untuk momen si Tianluo atau si Xuanjin. Dalam undian berhadiah, ucap dari Xuanjin. Bisa klik datanya di sana. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spermie Gridlock chapter selanjutnya.